Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-69 di tahun 2024 ini. Saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya kalau saya melihat dari kamera di sini Anda bisa tersenyum lepas. Bukan senyum yang dipaksa, bukan senyum yang ada di balik topeng-topeng yang harus dilihat orang, tetapi dalamnya ternyata kesedihan, tapi senyum yang tulus, senyum yang penuh syukur. Saya senang juga melihat Anda, hati dan perasaan Anda sudah mulai ditata, tidak lagi diselimuti oleh kebencian, kemarahan, kepahitan, tapi hati yang bersyukur. Saya senang juga melihat Anda, tangan kaki Anda sudah lebih banyak berbuat kebaikan, terutama di masa Prapaskah ini. Puji Tuhan, teruslah berjuang dalam pertobatan kita. Saudara-saudaraku, kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting. Tema yang sangat menarik, yang pasti sangat berhubungan dengan kehidupan kita sebagai orang beriman, yaitu tentang doa. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang doa. Wait, tunggu dulu. Pasti Anda berpikir, ini tema basi nih. Pasti Romo Yosef akan mengangkat tema doa Bapa kami. Bukan, saudara-saudara. Kali ini saya akan mengangkat dari bacaan Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Sebuah pengajaran Yesus yang pendek, tidak terlalu panjang, tetapi sangat menarik. Di dalamnya kita bisa melihat ternyata kalau berdoa kita harus bagaimana, sikap hati kita harus bagaimana, sikap badan kita harus bagaimana, sikap hati kita juga harus bagaimana. Karena ini sangat amat menentukan apakah doa kita keluar sebagai doa yang dikabulkan oleh Tuhan, atau yang dipending oleh Tuhan, atau yang ditolak oleh Tuhan. Di situ kita akan melihat saudara-saudara bagaimana sebelum kita berdoa dan setelah kita berdoa harus ada sesuatu yang berbeda. Apakah ada sukacita, syukur, hati yang terbuka ketika Tuhan menunda doa dan permohonan kita? Apakah masih ada rasa terima kasih ketika Tuhan tidak mengabulkan doa-doa kita? Tuhan memberikan yang lain. Ini sangat penting saudara-saudaraku. Nah, maka dari itu Anda tolong siapkan kitab suci Anda, buka Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14, yaitu tentang perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kita bisa melihat bagaimana dua pribadi ini berdoa. Yang akan saya bahas adalah, Romo, salahnya orang Farisi apa sih? Kenapa doanya ditolak oleh Tuhan? Kenapa doanya tidak dibenarkan oleh Tuhan? Padahal kan dia orang baik. Padahal dia sudah menjauhi dosa. Padahal dia sudah mengikuti perintah-perintah dan hukum-hukum Allah. Tetapi kenapa doanya tidak dibenarkan oleh Tuhan Yesus? Sementara Romo, kita bisa melihat itu pemungut cukai. Dia itu kan orang jahat, dia menindas, dia memeras. Tetapi kenapa doanya justru malah dikabulkan oleh Tuhan? Saudara-saudaraku yang terkasih, berkaitan dengan doa, penting kita sebelum kita berdoa, jawablah pertanyaan ini, yaitu siapakah diriku? Siapa ya Romo? Diriku ya aku ini Romo. Namanya Yosef Ferry Susanto. Umurnya 37 tahun. Lahirnya 23 Maret. Bintangnya Aries. Hobinya empe-empe. Apalagi ya? Oh, dia dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara. Saudara-saudara yang terkasih, hati-hati. Ini maksud saya adalah seringkali identitas kita tentang siapa diri kita seringkali ditentukan oleh orang-orang lain. Orang lain mengenal kita sebagai apa, sebagai siapa. Seringkali mempengaruhi bagaimana pandangan kita tentang diri kita. Ya kalau yang baik-baik sih mungkin bisa sangat membantu kita untuk mengenali diri kita. Misalnya, oh dia kan pastor yang baik. Oh amin misalnya. Oh dia pastor yang bergembala berbau domba. Amin misalnya.
Tapi bagaimana dengan hal-hal fitnahan, kebohongan, hoaks karena iri hati dan dengki oleh orang lain? Fitnahan-fitnahan, omongan-omongan jahat orang lain seringkali hati-hati mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita. Maka dari itu saudara-saudara, dalam konferensi internasional kemarin di Bandung, ada seorang suster, itu bagus banget, susternya berasal dari India. Dia mengajarkan begini, find your true self. Temukan dirimu yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa menjawab siapa diri kita, bukan ditentukan oleh orang-orang lain, oleh identitas-identitas biasa, tapi diri kita dalam-dalamnya, hakikat diri kita sejatinya siapa. Kita tidak bisa menjawab siapa diri kita yang sesungguhnya kalau tidak dibantu oleh bagaimana cara Tuhan, cerita-cerita hidup kita bersama Tuhan. Dengan membaca kitab suci, kita bisa melihat sejarah keselamatan Allah. Kita bisa melihat cara-cara Allah bekerja dalam diri manusia, termasuk dalam diri kita, orang-orang zaman sekarang. Kita bisa mengingat, kita bisa melihat juga sifat-sifat Allah yang pengasih, penyayang, pengampun. Kita bisa melihat kuasa-kuasa yang bekerja, yang ditunjukkan oleh Allah kepada umatnya. Nah, membaca kitab suci sangat membantu kita untuk mengenali siapa diri kita yang sesungguhnya. Siapa sih diriku dari kacamata Allah yang menciptakan aku? Bukan identitas yang dari keluargaku, dari orang tuaku, teman-temanku, yang seringkali membuli aku, mengejek aku, berbuat jahat kepadaku. Hati-hati, itu bisa mengaburkan identitas kita. Maka dari itu, membaca firman Tuhan, menyadari kisah Allah dalam diriku. Nah, ini penting. Bukan cuman ketika kita baca kitab suci, bukan hanya tentang kepada Abraham Allah telah berbuat ini dan ini. Kepada orang Israel Allah telah berbuat ini dan ini. Kepada Musa, kepada nabi-nabi, kepada orang kusta, kepada para perempuan yang berdosa, Tuhan telah membuat ini dan ini. Kepada Petrus, Yudas, Thomas, Tuhan telah melakukan ini dan ini. Bukan sekedar itu, tetapi bagaimana God's story, cerita tentang Allah dalam kisah hidupku. Ini penting saudara-saudara. Nah, kita tidak bisa sampai menyadari siapa diri kita. Apakah ada kisah Allah dalam kisah hidup kita kalau kita tidak berani hening. Itu susternya mengajarkan itu, berani hening. 2, berani mendengarkan. Bukan cuma ngomong tapi mendengarkan. Ya Romo, susah saat ini buat hening. Apakah harus ke Bali dulu? Saudara-saudara, hening itu di hati. Beda dengan sepi. Hening itu bisa kok diciptakan ketika kita di pasar. Bisa. Keheningan itu di dalam hati kita. Nah, dengan keheningan kita lebih mampu untuk mendengar suara-suara di sekitar kita. Dan kita bisa membedakan suara mana yang positif, suara mana yang negatif. Dan kita bisa memilih, itu bisa didengar, bisa dipilih dengan keheningan. Sebab dalam kegaduhan kita seringkali tidak bisa membedakan hoaks-hoaks orang, kebohongan orang, kita terima begitu saja. Karena tidak ada keheningan. Tapi kalau ada keheningan dalam hati, kita bisa mendengar suara Tuhan, kita bisa mendengar hal-hal positif, berkat-berkat, bisikan-bisikan rohani yang bekerja dalam diri kita. Lalu yang ketiga adalah sadari, aku adalah bagian dari dunia ini. Aku bertanggung jawab dengan dunia ini. Gak usah mikirin dunia alam semesta, tapi di tengah keluargaku, di tengah komunitasku, di tengah pelayananku, aku ambil bagian di dalamnya. Aku membutuhkan sesamaku pun membutuhkan diriku. Lalu yang terakhir adalah ini dia. Dalam keheningan kita diajak untuk menyadari bahwa kita ini dicintai. Ini saudara-saudara, sebelum kita berdoa, sebelum kita buka doa kita dengan tanda salib, sebelum kita ngomong permohonan kita, sebelum kita minta apapun yang kita mau dan harapkan, sadarilah, masuk dalam keheningan,
sadari siapa diri kita, God story in our life, kisah tentang Allah dalam hidupku, lebih banyak mendengar hal yang positif, bisa membedakannya dari negatif, menyadari tanggung jawab kita dengan kehidupan kita, kemudian sadarlah diri kita dikasihi. Kita dikasihi bukan dengan kasih yang biasa-biasa yang cuma muncul di 14 Februari dengan coklat, dengan bunga. Tidak demikian. Tapi Allah Sang Maha Kasih mengasihi kita secara luar biasa. Kita pendosa, kita orang kudus, segala macam identitas kita dikasihi. Saudara-saudara, coba ya, dalam keheningan Anda cari terus, dalami terus, apakah aku dikasihi? Dan temukan jawabannya. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi aku. Dalam situasi apapun kehidupanku, aku dikasihi. Nah, dari situlah saudara-saudara, dari pengalaman akan dikasih oleh Allah, kita baru bisa berdoa dengan sungguh-sungguh seperti yang diungkapkan oleh Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Dikisahkan begini. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar. Nah, ini sebuah sikap di mana di sini penting sekali saudara-saudara. Orang yang merasa dirinya benar seringkali melihat orang lain yang salah. Ada sesuatu yang gak beres dalam pengalaman dikasihinya. Apakah dia menuntut penghormatan dari orang lain? Apakah dia marah ketika tidak dihargai oleh orang lain? Hati-hati di sini. Ini yang terjadi. Memandang rendah orang lain. Ini dia. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Dua pribadi sama-sama pergi ke tempat yang sama-sama melakukan sebuah tindakan kesalehan, yaitu berdoa. Doa adalah salah satu pilar rohani, pilar kesalehan bagi orang-orang Israel, termasuk juga buat kita. Jangan sampai satu hari pun kita lupa berdoa. Dikatakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu." Udah bener, udah. Dia berdiri mengucap syukur kepada Allah, dia menyebut nama Allah di situ. Karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang Farisi ini adalah tindakan hukum, ajaran-ajaran Tuhan, perintah-perintah Tuhan, tetapi dia salah memandang dirinya, dia salah juga memandang sesamanya. Orang merasa dirinya benar, it's okay, gak apa-apa. Dicintai oleh Allah, iya. Dengan cinta yang spesial, dengan cinta yang khusus, iya gak apa-apa. Tetapi yang dilakukan oleh orang Farisi ini adalah dia memandang rendah sesamanya. Yang menurut ukuran, tolak ukur bangsanya, orang itu tidak layak. Orang itu tidak masuk hitungan. Orang itu pendosa. Sebetulnya yang berhak membuat tolak ukur itu adalah Allah sendiri. Tetapi manusia ini sebetulnya dia sudah mencoba berjuang untuk hidup benar. Tapi salahnya adalah ketika dia memandang rendah orang lain. Dia merasa diri paling benar. Rasa syukurnya paling hebat. Perbuatan-perbuatannya paling disukai oleh Allah. Ini saudara-saudara. Kemudian sebaliknya di ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lihat gesturnya saudara-saudara, perbedaan yang sangat mencolok.
Tidak dikatakan apakah yang betul itu berdiri atau berdiri jauh-jauh. Oh, berarti kalau misa berdiri paling belakang aja Romo seperti si orang pemungut cukai ini. Bukan yang seperti itu. Tapi sikap hatinya di hadapan Allah Sang Maha Kasih, Sang Maha Benar. Dia bukan siapa-siapa. Berbeda sekali dengan orang Farisi tadi. Dia merasa dia paling hebat di hadapan Allah yang maha kuasa itu. Ini soal sikap hati, gestur tubuh. Dia nggak berani menengadah ke langit. Bukan karena menengadah ke langit waktu berdoa itu nggak boleh ya. Tetapi bagaimana rasa sesalnya, siapa dirinya. Dirinya adalah orang berdosa, tetapi dia mengalami dikasihi oleh Allah. Kasih itulah yang memberanikan dirinya untuk datang ke bait Allah, untuk berdoa kepada Allah. Tetapi di saat yang sama dia sadar dia tidak layak di hadapan Allah. Ini poinnya yang tidak dimiliki oleh orang Farisi tadi. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara-saudara yang terkasih, ya kita dikasih oleh Allah, tetapi kasih Allah itu luar biasa. Kasih Allah hadir dalam hidup kita ketika kita baik, ketika kita hebat, ketika kita bisa memberikan persembahan, bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan merasa, "Ah, ini kan gara-gara prestasiku, karena aku sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan." Tapi lain cerita, kalau diri kita ini orang berdosa. Pemungut cukai adalah gambaran kelompok orang yang dibuang oleh masyarakatnya, najis oleh tetangganya, bahkan oleh kaum kerabatnya. Dia ini dibuang. Tapi saat dia mengalami dirinya terbuang, tidak berdaya, dia tidak menghabiskan waktunya dengan pikiran-pikiran negatif. Dia tidak menghabiskan doa-doanya dengan keluh kesah yang berkepanjangan. Tetapi dia berpikir sesuatu yang positif, yaitu dia dikasih oleh Allah. Ini saudara-saudara, hebatnya si pemungut cukai ini. Menyadari dirinya sebagai orang berdosa, tetapi dia dikasih oleh Allah. Inilah yang menurut pengajaran si suster itu, dia masuk dalam kedalaman pengalaman, dalam keheningan, kesadaran siapa dirinya, sampai mengalami pengalaman dikasih oleh kasih Allah yang luar biasa. Nah, di ayat terakhir Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara-saudara, ini kunci penting dalam berdoa. Di masa prapaskah ini kita sadar siapa diri kita. Bagaimana begitu banyaknya perbuatan-perbuatan kita yang lalu-lalu, yang betul-betul meninggalkan sebuah kesan dalam diri kita, sebuah predikat dalam diri kita. Kita tidak baik-baik saja di hadapan Allah. Tetapi di masa prapaskah ini, sebuah rahmat sedang bekerja dalam diri kita, dalam keluarga kita. Uluran tangan Allah sedang bekerja luar biasa, mengangkat diri kita. Hai anakku, aku mengasihimu. Hai anakku, hiduplah dalam kasih, dalam kesetiaan, takut akan Tuhan. Saudara-saudara, semoga pertobatan-pertobatan kita tidak sia-sia. Pertobatan kita nggak kayak kaset rusak yang diulang terus. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Lama-lama capek. Sehingga hidup kita nggak kemana-mana. Maka dari itu untuk mengakhiri video ini saya mengajak saudara-saudara untuk yang pertama, coba ya saya kasih PR sekali-sekali di Bible Learning. Yang pertama, Anda coba berani masuk dalam kedalaman diri kita. Temukan siapa sih diri kita yang sesungguhnya? Apakah selama ini saya ini menggunakan topeng? Sehingga wajah asli saya, identitas saya ini nggak kelihatan. Atau saya sadar dalam diri kita, dalam diri saya sering kali bermain topeng. Kalau kepada orang ini saya harus menampilkan wajah yang begini. Kalau kepada orang ini, kelompok ini saya harus menampilkan wajah seperti ini. Atau di hadapan Allah yang ketiga, di hadapan Allah lepas semua topeng-topeng itu.
wajah, image, gambaran Allah, citra Allah. Apakah Anda, kita semua menyadarinya? Lalu yang kedua, temukan kisah-kisah Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, berani masuk dalam keheningan, lebih banyak mendengar. Yang keempat, coba lihat lagi bagaimana tanggung jawabku terhadap orang-orang di sekitarku. Aku bagian dari mereka, aku punya misi, aku punya tanggung jawab kepada komunitas dan keluargaku ini. Yang kelima, masuk dalam kedalaman hati, menyadari kita ini dikasih oleh Allah. Dengan cara seperti itu, doa-doa kita akan melambung di hadapan Allah. Doa yang dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, itulah sukacita pertobatan. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye, selamat akhir pekan.